Selamat pagi. Hari ini hari Senin, hari kelima kita. Hari kelima kita di Belanda. Last day. Sekarang nih jam berapa ya? Jam 7 pagi. Iya, 6.5 pagi. Luar masih gelap sekali. Sangat gelap. Matahari sini terbitnya jam setengah 8 lewat. Kita mau pindah ya dari Amsterdam ke Brussels alias Belgia, di negara Belgia. Kita akan one day spend di sana ya. Sebelum malamnya kita pindah lagi ke Jerman. Sekarang nih kita lagi nunggu kereta di Amsterdam Central seperti biasa. Semua kereta baik itu metro, tram, luar kota pun ada di luar kota dan luar negeri ada di sini semua. Jadi ya udah kita nunggu sebentar ya. Insya Allah keretanya jam 7.25. Asap guys. Dingin guys. Nggak kelihatan asapnya. Nggak kelihatan, tapi ini berasap banget. Oke, terus apa lagi? Oh ya, papan petunjuk di sini belum muncul. Jadi kalau mau berangkat itu lihat 15 menit sebelum berangkat baru muncul nanti ada di peron berapa. Sementara kalau berdasarkan Google Map ada di peron 10B, tapi kita di tiket itu 13B. Jadi mana yang benar kita belum tahu. Nanti lihat update-nya ya setelah muncul di layar tunjuk informasi kereta. Oke, itu aja informasinya. Kita update lagi nanti di dalam kereta. See you. Kita jalan hari ini ya. Ini papan informasinya ya, kereta tujuan mana, ada di peron berapa. Jadi ini yang diupdate 15 menit sebelum keberangkatan. Jadi penting buat kita tahu peronnya ya. Karena kalau berdasarkan Google Map mungkin disuruhnya misalkan contoh di 10B. Tapi ternyata saat aktualnya 15 sebelum berangkat itu pindah ke 13 itu misalkan. Jadi kita harus monitor 15 menit sebelum berangkat. Suasana dalam kereta kegabutan karena itu kita mati. Mungkin karena pindah negara jadi ada transisi dari telco provider yang Belanda ke Belgia. Jadi kita hilang sinyal deh. Kebetulan ngantuk, jadi emang kayaknya better tidur. Suruh tidur kali. Padahal kita lagi posting enak-enak aku. Tapi berapa jam lagi sampai? Setengah jam lagi. Ya, cuma setengah jam. Durasi dari Amsterdam ke Brussels itu kurang lebih 3 jam. 3 jam perjalanan by train gitu. Dan ini udah 2,5 jam, masih ada setengah jam lagi. Ini kereta kita nih, second class. Oh ya, buat yang belum tahu, kereta di Eropa itu ada first class, ada second class. Jadi kalau yang first class itu satu row itu 3 baris, ya itu lebih nyaman lah ya, karena lebih lega berarti kan. Sementara kalau second class itu satu row itu 4 baris. Jadi harganya lebih murah. Biasanya selisihnya sekitar 10 sampai 15 euro untuk kelasnya itu. Jadi jangan sampai salah kereta, jangan sampai salah gerbong ya. Masih di rangkaian yang sama, cuma beda gerbong aja. Ada yang di first class biasanya depan-depan, second class-nya belakang-belakang. Terus juga buat yang bawa koper, di sini disediakan tempat penyimpanan koper ya. Itu posisinya ada di tengah-tengah. Nah cuma kita duduknya ada di
apa istilahnya, agak jauh dari tempat penyimpanan koper. Jadi ya harus extra precaution ya buat yang bawa koper, karena nggak bisa duduk di sebelah kita itu kopernya. Kita bawa yang mid size saja, itu udah space-nya nggak ada buat kita naruh koper kecuali di tempat penyimpanan di depan. Apalagi buat yang bawa koper lebih besar lagi. Di atas ada, di atasnya ada tuh. Tapi ini benar-benar buat yang small suitcase ya, seperti apa, ransel, Cabin size. punya kita sebenarnya cabin size, cuma nggak bisa masuk juga. Takutnya ambrol itu di atas ini nih. Ya gitu. Keretanya on time. Tadi udah kasih tahu juga sebelumnya. Jadi meskipun nanti di tiketnya atau di Google Map itu ditentukan di peron, misalkan peron 10A gitu, sebaiknya cek lagi di 15 menit sebelum keberangkatan di papan update information peron mana, karena tadi ada beberapa kereta yang change peron. Nah itu akhirnya efeknya tuh banyak penumpang yang harus berlari-lari untuk pindah ke peron tersebut. Meskipun satu peron, kita lupa cerita ya, waktu kita di Leiden kemarin ada tragedi dikit. Jadi ceritanya kita mau pulang dari Leiden ke Amsterdam gitu ya. Keretanya ada kereta, lupa nama keretanya apa. Sprinter lah pokoknya. Sprinter itu. Nah peronnya ada di peron 4A gitu. Nah kita sebelumnya kita nggak tahu bedanya A sama B. Kita cuma tahu peron itu ya 4 sama-sama, kira-kira sama-sama 4. Karena kita nyampe di peron 4, kita nyari kursi dong. Kursinya yang kosong ada di yang peron 4B. Ya udah, kita duduk manis di situ. Terus ternyata keretanya tuh melewati tempat kita duduk. Jadi kita harus berlari-lari ke peron tersebut, dan akhirnya malah ketinggalan kereta gitu. Padahal masih di jalur yang sama. Ya jadi ya yang kita tahu sepanjang jalur itu satu peron yang selama ini kita tahu. Jadi ketika itu adalah peron 4A, kita pikir panjangnya itu 4A. Jadi kita naik ke 4A, kemudian kita cari kursinya ada di ujung belakang. Kesanalah kita, gitu kan, berpikir satu jalur itu adalah 4A. Ternyata enggak. Satu jalur itu kalau untuk di Belanda, di stasiunnya itu dibelah 2 gitu, ibaratnya gitu. Separuh adalah 4A dan separuh adalah 4B. Jadi kereta kita itu berhenti di 4A, ngelewatin kita yang lagi duduk di 4B kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalian mesti notice banget kalau emang di 4A, ya kalian harus Standby-nya di 4A. ngeliatin wilayah 4A tuh sampai mana batasnya. Karena kalau enggak, kayak kita tadi malam gitu, kita udah berada di luar area berhenti kereta, jadi kereta di ujung, kita ada di sini, lari kita kan gitu, karena takutnya lama banget nunggu kereta berikutnya. Udah lari begitu, hampir sampai ya tinggal 2-3 langkah lagi pintunya tutup. Ya udah jantung rasanya mau pindah ke dengkul. Tapi apa boleh buat gitu, kalau kereta di sini kalau tutup, jadi kita nggak bisa, apa istilahnya ya, maksa buka itu nggak bisa gitu. Ya meskipun kelihatannya mungkin masih satu jalur gitu ya, bedanya ujung sama ujung sini, tapi itu jauh loh guys, beneran jauh. Ya kalau di sini emang karena panjang ya, karena panjang peronnya besar, gitu, jadi memang panjang. Jadi buat lari dari BKA aja itu lumayan lah, kita lari-lari kilo dan bawa beban. Ini ransel full, kita juga bisa belanja. Terus ya aku nggak pernah lari sih lebih tepatnya. Dan kalau di sini kereta tuh berhenti cuma sebentar ya, on time banget dan sangat sebentar. Jadi memang harus gesit, jadi harus standby di posisi yang ditentukan gitu ya. Karena kita masih dalam kota Belanda, masih enak lah, tiap 10 menit itu keretanya ada. Tapi kalau sampai yang kereta antar negara, nah itu yang hati-hati, harus hati-hati. Karena kalau di kelewatan, ya udah salah. Tiket kita bisa hangus, harus beli tiket lagi, dan tiketnya juga nggak murah gitu loh. Dan nunggunya mungkin bisa sejam 2 jam lagi, jadi ruginya banyak. Kalau masih domestik masih ya udahlah, tinggal satu, tunggu 10-15 menit lagi. Ya kalau itu kan berlaku di semua lah ya, artinya jangan sampai telat. Cuma yang jadi harus highlightnya adalah bahwa di Belanda ini peron itu satu jalur bisa dibelah jadi 2.
dua. Itu ada A dan B, biasanya ada A dan B. Jadi kalian Depan dan jangan belakang. tergeser gitu kalau misalkan itu adalah lokasinya. Ya itu biasanya yang separuh, yang B adalah separuh berikutnya. Jadi gitu aja. Ya. Oke, itu tipsnya kita. Oke. Oke, kita lanjut lagi istirahat menuju ke Brussels. Brussels Midi Gare Terminus. Sampai kita di Belgia. Brussels South Midi. Final call of the train. Brussels South Midi. Oke, udah tiba di Brussels ya, Belgia. Nyampe di stasiun kita langsung ke tempat penitipan koper. Jadi kalau di Eropa boleh install ya aplikasi namanya Bounce. Nanti ada di deskripsi. Ya. Nah, dengan aplikasi Bounce itu kita bisa apa istilahnya ya? Numpang storage atau koper kita. Nah, lokasinya tuh jangan bayangin counter khusus penitipan koper gitu ya. Bukan. Dia punya mitra tuh di mana-mana. Kayak kita tadi, mitranya itu ada di Hotel Menninger. Tadi belum sempat video, tapi nanti pulang kita videoin deh. Nah, di situ dia partnership. Jadi kita tunjukin aja aplikasi Bounce kita sudah booking. Tunjukkan QR code-nya. Dan kemudian nanti dikasih akses untuk nyimpen barang-barang yang kita titip. Ya. Harganya lumayan, satu koper itu harganya sekitar 5 euro, 5,5, gantung ukuran size-nya. Sama fee processing-nya itu 3 euro per koper. Gitu. Itu berlaku selama 24 jam. Nah, ada beberapa poin yang memang dia 24 jam. Ada yang maksimum cuma berapa jam, tutup jam 10 gitu misalkan. Nah, jadi lihatin aja poin-poin situ. Oke, mudah-mudahan berguna tipsnya. Namanya Bounce ya, jangan lupa di-install. Oke, sekarang kita punya waktu 6 jam untuk explore Belgia, Brussels sih tepatnya. Nggak bisa jauh-jauh. Let's go, kita ke metro dulu. Beli tiket dulu buat transportasi. Stasiunnya lumayan crowded ya. Kalau hari Senin jam kerja penuh. Gimana first impression? What a day. Kita bingung. Kita ada di stasiun keretanya di Belgia. Apa namanya ini? Stasiun apa? Gare du Midi. Gare di guys, kerudung aku sampai Ya gitu. Di sini agak membingungkan ya jalurnya. Ya, juga tangga-tangganya juga agak bingung. Naik turunnya. Arahan-arahannya nggak begitu jelas gitu. Agak bingung dan terusnya untuk warga-warga atau penduduknya di sini itu nggak banyak ternyata yang bisa bahasa Inggris gitu. Kita nanya ke beberapa orang, mereka susah banget. Mereka tahu ya, tapi ngejelasinnya kan kita nggak ngerti ya. Kita cuma bilang naik, mana ini platformnya ada 2 lantai, itu kan ada yang atas, turun, tengah, bawah, samping, nggak ngerti deh. Gitu. Jadi Nah, memang petunjuknya kurang jelas sih. kita terbantu karena ada satu orang yang mau pergi ke tujuan yang sama gitu, dan dia bisa bahasa Inggris, alhamdulillah ya akhirnya gitu. Terus yang kedua, masalah kebersihan di stasiun ini, ya Allah, di stasiun ini tuh Ya, tiap negara beda-beda lah. ya memang dengan vibes, dengan keunikan, dengan ininya masing-masing ya. Cuma Ya kalau kita dari Belanda ya kita sebagai orang Indonesia
Indonesia expect itu kalau ke Eropa, ke tempat yang lebih sophisticated, lebih maju gitu kan. Terus ngeliat ini, kalau dari sampah bertebaran sih enggak ya. Cuma memang kita perhatiin kalau di negara Eropa ini mungkin karena tenaga kerja itu mahal, nggak banyak petugas, termasuk petugas kebersihan kayaknya. Jadi memang dinding, terus handrail untuk eskalator, tangga itu kotor banget. Dan Baunya luar biasa. tercium juga aroma bau pesing. Aroma terapinya luar biasa sih. Mungkin banyak homeless atau bagaimana, atau mungkin hewan gitu, mereka kan banyak yang punya ini ya, anjing kebanyakan gitu ya, nggak ngerti dia gitu. Tapi ya begitulah, sejauh ini first impression begitu kita sama dari Serbia. Nanti coba nanti kita cek, kita ke kotanya gitu kan, seperti apa. Ya semoga ada hal baik dan lebih indah untuk disaksikan, dinikmati dan dihirup gitu. Yuk, ikutin jalan kita selanjutnya. Let's go. Suasana dalam keretanya. Kalau dibandingin dengan kereta Belanda ya, ini downgrade lah. Masih bagusan KRL kita. Yuk guys, we arrive. Udah, yang buka ini. Buka sayang. Yuk, keluar. Gimana keluar ya? Nggak ada eskalator. Semua di sini orangnya sehat-sehat, tampak. Ya geremet dong kaki dong. Pokoknya harus punya dengkul yang sehat. Lutut yang sehat. Di sini serba tangga. Tapi kalau ini katanya lebih bersih daripada stasiun yang Gare du Midi ya. Lebih bersih, lebih modern dikit lah. Lebih enak dilihat, Lebih nyaman. lebih nyaman. Kalau yang Gare du Midi itu aduh parah banget ya. Mungkin kalau pemerintah Belgia lihat, kalian perlu renovasi tuh stasiun. Ya, Atomium. Nah, kita sudah sampai di apa namanya? Atomic apa? Atomium. Atomium. Coba mau ambil Atomium ya. Stop dulu. Terus itu. Maju lagi deh. Udah sampai. Jadi kita kesini mau lihat Atomium yang merupakan ikonnya kota Brussels. Iya. Ya, cuma sayangnya hujannya cukup deras, guys. Hujannya cukup deras. Nah, ini dia Atomium. Apa sih? Molekul gitu. Apa? Nah, hujannya cukup deras, jadi agak susah nih. Gitu, untuk ambil foto, untuk syuting dan lain sebagainya. Gimana kita fotonya? Gimana? Hujan-hujan, tetap semangat berkonten. Demi ada konten yang diposting ya kan? Yaudah yuk kita ambil foto dulu. Ya. Payung. Ya, oke. Foto. Oke, ini namanya Atomium. Ini dibuatnya tadinya sementara doang di apa ya istilahnya ya, kayak PRJ sini ya, exhibition di sini. Ini kompleks tuh luas banget sebenarnya. Nah, ini dulu dibuat sementara untuk exhibition, pameran apa dulu ya, lupa namanya. Tapi kemudian ini sangat terkenal dan malah jadi apa namanya, jadi ikonnya kota ini, Brussels. Nah, akhirnya dibongkar. Tadi bentuknya aluminium,
dibongkar sekarang dibentuk, direnovasi, dibikin kayak bajaringan. Dan sekarang jadi benar-benar jadi ikonnya kota Brussel. Iya boleh. Jadi kalau kesini wajib mampir. Oh ini kompleks sangat luas ya. Jadi kamu kayak naik Ada eskalator tamannya, dari ada situ ke sini, apa sebenarnya? Ada mini parknya juga segala macam. Sebelah sana ada mall juga. Tapi kita waktu terbatas, jadi kita nggak ekspor lebih jauh. Yang penting foto aja cukup. Oke, berikutnya Grand Palace. Grand Palace. Next, let's go Dodi, Mela. Berapa pemberhentian Grand Palace? Nah, nggak tahu. Baca dulu lihat lagi. Gimana, Dot? Metronya, Dot? Dibanding keretanya bagus mana? Kereta yang ini lumayan, cuma Ini bukan kereta, ini tram. Iya, ini sorry, tramnya lumayan, cuma masih beda satu kelas kali ya di bawahnya Amsterdam. Kalau yang tramnya ini lumayan, ini oke. Tadi Dibanding kereta tadi, wow, kereta tadi Jakarta Tempo dulu, buka pintunya aja kayak orang lagi marah, buka pintunya, gubak, dibanting-banting. dari banting-banting. Masih mending KRL kita ya, kalau pintunya ya. Dan kalau di sini, di Amsterdam itu kan kalau misalnya buka pintunya itu dia ada tombol tuh terombak. Kalau tadi kayak pakai tali dulu baru dibuka. Beda nggak beda? Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya jalan-jalan kita Iya, nemuin experience satu hal baru yang ya. baru. Seru aja, Ya, dibawa lucu aja pokoknya. ya. Apa jangan apa pengalaman. Oke kok. Kan experience itu nggak semuanya sama ya. Bisa nemuin yang bagus, yang kurang bagus, yang ini ya. Oke, kita jalanin aja gimana cara kita ngejalaninnya aja. Ya. Nah nih, kalau tramnya modern lah ya, bersih. Iya. Jauh banget dibanding tadi kereta metronya, Metronya. mengenaskan. Oke. Sama satu lagi kurang steril ya. Kalau misalnya apa namanya tram di Amsterdam itu dia lebih smooth, relnya itu kayaknya bersih ya. Jadi kalau misalnya dia jalan itu nggak ada suara. Kalau ini dia agak berat. Mungkin nggak steril kali ya. Mungkin bannya udah nggak bulat lagi kali. Itu kadang dia naruh koin di situ kayak gue zaman kecil. Ya.